Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana adik-adik kelas 6 kabarnya? Sehat ya? Nah, pada pertemuan sebelumnya adik-adik sudah membahas mengenai layanan di internet. Pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas mengenai kode rahasia atau password dan hubungan bilangan biner serta bahasa pemrograman. Kalian perhatikan, simak sampai akhir. Karena di akhir Bapak akan memberitahu bagaimana cara mengumpulkan tugas, dan Bapak akan memberikan tugas yang baru. Nah, kalian simak ya. Kalian juga bisa membuka LKS halaman 15 hingga 20. Oke, Bapak mulai. Kode rahasia atau password atau kata sandi. Perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat perangkat di layanan internet harus semakin maju. Hal ini sejalan dengan pentingnya keamanan saat menggunakan layanan internet. Nah, komputer atau smartphone dapat menyimpan dan menyediakan akses ke banyak data sensitif dan penting. Maka, untuk menjaga keamanan data, perlu diberikannya sebuah password atau kata sandi adik-adik. Nah, apa sih Pak password itu? Password adalah suatu bentuk dari data autentifikasi rahasia yang digunakan untuk mengontrol akses ke dalam suatu sumber informasi. Nah, password dalam bentuk angka disebut numerik adik-adik. Contohnya apa Pak? Contohnya PIN atau Personal Identification Number. Nah, mengapa perlu menggunakan kata sandi? Kenapa sih adik-adik kita perlu menggunakan kata sandi? Yang pertama, menjaga keamanan informasi dan akun. Maksudnya apa? Yaitu untuk menjaga informasi dan data penting yang tersimpan di dalam sebuah akun. Lalu yang kedua, menjaga keamanan perangkat. Maksudnya, yaitu suatu perangkat komputer atau smartphone sangatlah penting untuk menjaga data atau privasi dari perangkat tersebut. Membuat password atau kata sandi yang kuat. Nah, kata sandi yang kuat adalah salah satu cara untuk mempertahankan akun dan informasi pribadi kita dari serangan hacker. Nah, adik-adik, hacker ini bisa disebut seseorang yang masuk ke dalam data pribadi kita secara sembunyi-sembunyi. Begitu ya. Lalu, beberapa hal penting saat kita ingin membuat password yang kalian harus perhatikan. Yang pertama apa, Pak? Yang pertama, jangan pernah menggunakan informasi pribadi seperti nama, ulang tahun, username, atau alamat email adik-adik. Yang kedua, gunakan password yang panjang. Bebas ya, bisa pakai angka, huruf, dan juga simbol. Yang ketiga, jangan menggunakan password yang sama untuk semua akun pribadi. Nah, adik-adik silahkan pilih password yang susah, berbedalah dengan akun yang lain. Yang keempat, gunakan kombinasi angka, baik itu simbol, huruf kapital, dan huruf kecil. Yang kelima, hindari kata-kata yang dapat ditemukan di dalam kamus. Nah, contohnya apa sih, Pak? Contohnya, semisal berenang 1. Nah, itu kan ada di kampus ya, adik-adik ya. Itu passwordnya sangat lemah. Berikutnya, cara membuat kode rahasia. Nah, kode rahasia ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada enkripsi dan juga deskripsi. Enkripsi adalah proses mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Atau bisa didefinisikan sebagai mengubah plainteks menjadi ciphertext. Plainteks artinya data atau pesan asli yang dikirim. Sedangkan ciphertext adalah data hasil enkripsi. Lalu, kategori dari enkripsi apa aja sih, Pak? Yang pertama, kunci enkripsi rahasia. Artinya apa? Yaitu terdapat sebuah kunci yang digunakan untuk mengenkripsi dan juga sekaligus mengenkripsi informasi. Yang kedua, kunci enkripsi publik. Artinya, 2 kunci digunakan, satu untuk proses enkripsi dan yang lain untuk proses deskripsi. Yang ketiga, fungsi one way atau fungsi satu arah
suatu fungsi di mana informasi dienkripsi untuk menciptakan signature dari informasi asli yang bisa digunakan untuk keperluan autentifikasi. Nah, adik-adik bisa baca di halaman 16. Lalu, kelebihan dan kekurangan enkripsi. Kelebihan dari enkripsi. 1. Kerahasiaan dari suatu informasi terjamin. Yang kedua, menyediakan autentifikasi dan perlindungan integritas pada algoritma checksum dan hash. Yang ketiga, menanggulangi penyadapan telepon dan email. Yang keempat, untuk digital signature. Lalu kekurangannya dari enkripsi. Yang pertama, penyandian rencana teroris. Yang kedua, penyembunyian rekor kriminal oleh seorang penjahat. Yang ketiga, pesan tidak bisa dibaca bila penerima pesan lupa atau kehilangan password atau kunci. Lalu, model-model dari enkripsi apa aja? Yang pertama ada symmetric crypto system atau enkripsi konvensional, yaitu digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Sama atau pada prinsipnya identik. Kunci ini pun bisa diturunkan dari kunci lainnya. Oleh karena itu, sistem ini disebut sering secret key atau chip her system. Kunci yang menggabungkan teknik enkripsi ini harus betul-betul dirahasiakan. Yang kedua ada asymmetric crypto system atau enkripsi public key. Nah, kunci ini digunakan terdapat dua buah. Satu kunci yang dapat dipublikasikan disebut kunci public key. Satu lagi kunci yang harus dirahasiakan disebut kunci private key. Berikutnya contoh aplikasi dan penerapannya. Nah, aplikasinya dari enkripsi yang pertama ada standalone. Yang kedua ada Easy Crypto Deluxe. Yang ketiga ada Yusuf Encryptor. Yang keempat ada PowerCrypt 2000. Yang kelima ada Cryptel, dan yang keenam, dan lain-lain. Adik-adik bisa baca di halaman 17. Contoh aplikasi dan penerapannya. Nah, ini yang pertama ada Easy Crypto Deluxe, yaitu sistem dengan satu kunci, sehingga tidak dapat digunakan untuk mengenkripsi file yang akan dikirim ke orang lain. Yang kedua, Yusuf Encryptor, merupakan perangkat enkripsi standalone lainnya, yang amat mudah digunakan untuk membantu menemukan kata sandi yang baik. Encryptor mempunyai pembuat kata sandi yang dapat membuat kata sandi secara acak. Yang ketiga ada PowerCrypt 2000, yaitu menggunakan algoritma enkripsi yang relatif tidak dikenal dari GNU lisensi library yang bernama JLib. Yang keempat ada Cryptel. Cryptel merupakan perangkat yang elegan dan mudah digunakan, sehingga ideal untuk mereka yang ingin menggunakan perangkat enkripsi sederhana, karena bekerja dengan cara drag and drop. Materi berikutnya, hubungan bilangan biner dan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Bahasa adalah suatu sistem untuk berkomunikasi. Bahasa tertulis adalah suatu sistem berkomunikasi dengan menggunakan simbol atau huruf untuk membentuk suatu kata. Nah, terdapat 3 level pada bahasa pemrograman. Yang pertama ada level rendah, yaitu level bahasa yang mendekati level bahasa mesin. Instruksi yang diberikan akan langsung dipahami oleh komputer. Contohnya bahasa mesin. Yang kedua level menengah, level bahasa gabungan antara instruksi mesin dengan instruksi yang mulai mendekati bahasa manusia berkomunikasi. Contohnya apa? Contohnya bahasa assembler dan bahasa C. Yang terakhir, yang ketiga, levelnya tinggi, yaitu bahasa pemrograman yang mendekati instruksi manusia berkomunikasi. Contohnya apa, Pak? Contohnya bahasa Pascal, DLP, Visual Basic, atau Oracle. Lalu, apa sih bilangan biner? Bilangan biner adalah bilangan basis 2 yang hanya terdiri dari angka 0 dan 1. Bilangan biner adalah bahasa mesin, dalam artian dari sebuah mesin memproses sebuah angka yaitu 0 dan 1 yang bisa menjadikan sebuah sistem dapat beroperasi. Nah, komputer mengolah data secara digital
melalui sinyal listrik yang diterima atau dikirimkannya. Pada prinsipnya, komputer hanya mengenal arus, yaitu on dan off, atau istilah dalam angkanya sering juga disebut 1 dan 0. Nah, kombinasi dari arus on dan off, inilah yang membuat komputer dapat melakukan banyak hal, baik dalam mengenalkan huruf, gambar, suara, bahkan film-film menarik yang kalian tonton dalam format digital. Oke, itu materinya. Kemudian pemberitahuan. Untuk adik-adik kelas 6 yang sudah mengerjakan LKS halaman 13 hingga 14, di pertemuan sebelumnya, adik-adik silahkan foto aja hasil pengerjaannya, lalu kirimkan ke nomor WhatsApp Bapak Rizky di 08212 467 5236. Nah, digabungkan ya dengan tugas berikut yang akan Bapak berikan. Tugas yang Bapak berikan pada pertemuan kali ini yaitu kerjakan LKS halaman 20 hingga 21, pilihan ganda dan esai. Nah, berikut adalah kunci jawaban dari pilihan ganda dan esai. Oke, untuk pengumpulan tugas, adik-adik kumpulkan tugas berupa foto dari hasil pengerjaan LKS kalian, yaitu di halaman 13 hingga 14, dan tugas LKS halaman 20 hingga 21 melalui WhatsApp Bapak Rizky di 08212 467 5236. Nah, adik-adik, untuk pertemuan kali ini Bapak sudahi ya. Semoga adik-adik semakin mengerti. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.